Perkenalkan, nama saya Pranitya Tito Sandi, asal dari Pusat Meteorologi Publik. Halo, nama saya Nurkolis Babang Saputra, asal dari Stasiun Meteorologi Kelas 3, Gamar Malamo, Galela, Halmahera Utara. Perkenalkan, saya Nur Aulia Kanasa dari Staman Belawan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Ramadan, asal UPT dari Stasiun Meteorologi Kelas 3, Mopah, Merauke. Perkenalkan, saya Parino Sirait, asal UPT saya Stasiun Klimatologi Kelas 3, Jayapura. BMKG memiliki tugas dalam memberikan pelayanan informasi yang terdiri dari pelayanan informasi publik dan pelayanan informasi khusus. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh BMKG, yaitu pelayanan informasi publik yang terdiri dari dua jenis, yaitu informasi rutin dan informasi peringatan dini. Untuk jelasnya, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Berbagai macam informasi perakiraan cuaca bisa diakses di dalam website BMKG. Yang pertama, perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca terdiri dari tiga, yakni perakiraan cuaca dunia, perakiraan cuaca Indonesia, dan perakiraan cuaca berbasis dampak. Yang pertama, perakiraan cuaca dunia berisi perakiraan cuaca dari berbagai ibu kota negara di berbagai belahan dunia. Dikeluarkan setiap pukul 8 WIB untuk perakiraan hari ini dan esok hari. Yang kedua, perakiraan cuaca Indonesia berisi perakiraan cuaca dari berbagai provinsi di Indonesia. Perakiraan terdiri dari perakiraan hari ini dan esok hari. Untuk waktu yang diperakirakan adalah siang, malam, dan dini hari serta pagi hari. Yang ketiga, perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecast. Merupakan informasi perakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca. Lalu ada perakiraan musim, di mana perakiraan musim berisi perakiraan musim hujan dan kemarau di seluruh wilayah Indonesia, di mana perakiraan musim kemarau diterbitkan setiap bulan Maret dan perakiraan musim hujan di setiap bulan Agustus. Diterbitkan dalam bentuk buku ataupun e-book. Yang ketiga, perakiraan tinggi gelombang. Informasi perakiraan tinggi gelombang berisi perakiraan tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan di Indonesia. Dapat dipilih apa yang dibutuhkan dalam menentukan lokasi perakiraan, seperti wilayah perairan, lokasi pelabuhan, lokasi wisata bahari, dan jalur penyeberangan. Informasi BMKG selanjutnya yaitu perakiraan potensi kebakaran hutan dan lahan. Informasi terkait perakiraan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dengan jelas pada gambar tingkat kemudahan penyebaran api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, berlaku untuk tanggal 24 September 2021 yang diproses dari tanggal 21 September 2021. Initial Spread Index atau ISI atau informasi terkait perakiraan potensi penyebaran tingkat kemudahan api kebakaran hutan dan lahan menunjukkan tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan. Nilai ISI meningkat secara eksponensial terhadap kecepatan angin. Selain itu, informasi BMKG lainnya terkait ini yaitu tingkat intensitas api atau Fire Weather Index atau FEI, jumlah bahan organik mudah terbakar Build-up Index, tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran lapisan atas permukaan tanah atau Fine Fuel Moisture Code atau FFMC, tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran lapisan menengah permukaan tanah atau Dove Moisture Code, dan tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran lapisan atas permukaan tanah atau Drought Code. Selanjutnya, informasi kualitas udara. Salah satunya yang disajikan yaitu Monitoring Suspended Particulate Matter atau SPM yang diolah dan disajikan untuk informasi Juli 2021.
Pemantauan suspended particulate matter di Indonesia dilakukan di 37 stasiun. Pemantauan SPM dilakukan dengan metode sampling menggunakan High Volume Sampler atau HVS, sedangkan untuk analisis laboratorium menggunakan neraca analitik atau Analytical Balance. Hasil analisa laboratorium pada bulan Juli 2021 di Kota Mazda menunjukkan bahwa kadar partikulat di stasiun tersebut berada di atas nilai baku mutu atau 230 UK per meter kubik, seperti terlihat pada grafik. Selanjutnya, informasi BMKG yaitu informasi gempa bumi tektonik. Gempa bumi yang merupakan getaran bumi dan bencana alam datangnya secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat. Gempa bumi di Indonesia yang merupakan pertemuan 3 buah lempeng tektonik yang membentuk jalur-jalur gempa dan jalur vulkanisme memberikan dampak begitu besar terhadap distribusi penyebaran gempa di wilayah Indonesia. Informasi rutin BMKG selanjutnya adalah informasi magnet bumi. Informasi magnet bumi ini disajikan dalam 2 diagram, yaitu K indeks magnet bumi dan juga A indeks magnet bumi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh berikut ini. K indeks sendiri merupakan sebuah indeks lokasi kuasi-logaritmik dalam periode 3 jam dari aktivitas magnet bumi, sedangkan A indeks merupakan konvensi linier dari K indeks dalam periode 3 jam. Informasi rutin selanjutnya adalah informasi tanda waktu. Informasi tanda waktu merupakan informasi mengenai waktu terbit dan terbenamnya matahari. Sebagai contoh berikut adalah informasi terbit dan terbenamnya matahari dari laman resmi BMKG. Dalam laman resmi BMKG, kita bisa melihat informasi kapan matahari terbit dan terbenam pada 32 kota yang ada di Indonesia seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan juga kota-kota lainnya. Informasi rutin yang selanjutnya adalah informasi kelistrikan udara. Informasi ini disajikan dalam bentuk peta sambaran petir. Peta ini disajikan dalam berbagai warna. Perbedaan warna pada peta ini berarti adanya perbedaan jumlah sambaran petir. Peta ini disajikan dalam setiap bulan sehingga bisa dilihat jumlah sambaran petir untuk tiap bulannya di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya yaitu peringatan dini. Yang pertama, informasi peringatan dini cuaca ekstrim. BMKG memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi peringatan dini cuaca. Salah satunya yaitu dari website Meteo BMKG. Dari sini, kita diberikan informasi mengenai peringatan dini cuaca selama 3 hari ke depan untuk seluruh Indonesia dan Jabodetabek. Informasi peringatan dini cuaca 3 hari ke depan yang diberikan BMKG contohnya berupa file narasi seperti pada gambar. Di sini kita diberikan informasi mengenai siklon, wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat, wilayah yang berpotensi terjadi petir dan angin kencang. Kemudian yang kedua yaitu informasi peringatan dini iklim ekstrim. BMKG memberikan informasi peringatan dini iklim ekstrim melalui website CEWS atau Climate Early Warning System seperti pada gambar berikut. Pada website CEWS, BMKG memberikan informasi berupa peta peringatan dini kekeringan. Kemudian CEWS juga berisi informasi peta peringatan dini curah hujan. Informasi peringatan dini selanjutnya adalah gelombang berbahaya. Gelombang berbahaya memiliki produk antara lain laporan peringatan dini gelombang tinggi, di mana peringatan gelombang tinggi berisikan beberapa bagian, yaitu masa berlaku dari laporan tersebut. Yang kedua adalah narasi. Untuk yang ketiga adalah tinggi gelombang. Yang keempat, BMKG juga memiliki guidance tentang indeks resiko dari transportasi pelayaran atau perairan. Untuk bagian kelima adalah bagian lembar pengesahan. Untuk yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami memiliki beberapa produk, yaitu produk yang pertama adalah peta perkiraan tinggi muka laut maksimum. Selanjutnya adalah produk peta perkiraan penjalaran gelombang. Yang ketiga adalah peta perkiraan zona warning. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Semoga informasi yang kami berikan berguna dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.